kasus penyiksaan seksual ini underreporting karena memang banyak yang takut gitu ya perempuan dan merasa bahwa ya sudah ketika mereka melaporkan belum tentu juga ditanggapi dengan baik. Nah, kemudian untuk kasus YTR perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya tempat kos-kosannya, atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika perempuan tersebut, korban tersebut sudah berusaha untuk menyampaikan kasusnya, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa sudah ada keterlibatan negara memberikan pengabaian sehingga masuk dalam kategori penyiksaan yang ada di dalam konvensi anti penyiksaan. Sejauh ini yang bisa dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah kami juga sudah menurunkan tim ke Bandung. Nanti setelah 2 hari ke depan mungkin kita bisa menyampaikan kepada publik bagaimana hasil temuan kami di sana. Tetapi saat ini yang bisa kita lihat dari kasus YTR adalah memang terjadi sebuah penganiayaan berat yang terencana, di mana penganiayaan tersebut dilakukan dalam waktu secara terus-menerus dan menimbulkan dampak yang berat, bahkan sampai ke disabilitas. Dan untuk itu kami juga mendesak supaya ada vonis, ada visum yang menyeluruh. Barangkali di dalamnya juga ditemukan boleh ya, kalau secara full boleh perbuatan kekerasan seksual. Biar tidak jadi sehingga blunder. Nanti pasal-pasal yang bisa dituduhkan terhadap si pelaku itu menjadi berlapis dan komplit ya, bukan hanya penganiayaan berat sebagaimana ada di dalam KUHP, tetapi juga bisa menggunakan. Bapak Presiden, ini Komnas Perempuan dipecat, sangat tidak pantas. Padahal tugas dia melindungi perempuan. Benar-benar, masa bukan penyiksaan? Aku benar-benar geram, marah sama kamu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang dialami oleh Juvita bukan penyiksaan? Kepalanya peluh belatung, infeksi. Itu bukan penyiksaan. Bibirnya disayal. Itu bukan penyiksaan. Halo DPR, mohon segera ini pejabat segera dipanggil hari Senin. Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Ntar dulu Bu ya, saya sebagai perempuan, saya mau nanya pribadi nih sama Ibu ya. Ibu juga perempuan kan? Nah saya mau nanya, kalau ini bukan penyiksaan, terus yang dimaksud penyiksaan itu seperti apa? Hah? Seperti apa Bu? Ini matanya udah dihilangin sampai ada belatungnya, bibirnya udah itu bukan penyiksaan namanya. Disekap 3 tahun. Hah? Hello? Yang namanya penyiksaannya gimana? Menurut Ibu tuh penyiksaan kayak gimana? Gimana kalau ditukar aja, Ibu yang jadi dia? Coba Ibu rasain selama 3 tahun. Ibu rasain digebuk pakai helm, udah nggak usah gue jelasin. Ibu jadi dia aja. Apa itu bukan disiksa namanya? Gila, zaman sekarang gue bingung anjir. Komnas Perempuan loh yang bilang. Kok bisa anggota dari Komnas Perempuan bisa ngomong ini bukan penyiksaan? Kok bisa? Sebenarnya tujuan dari Komnas Perempuan ini ada buat apa sih? Buat ngelindungin perempuan kan? Masih bilang itu bukan penyiksaan. Anjing. Ada yang lucu nih. Jadi Komnas Perempuan bilang kalau kasus penyekapan yang di Bandung belum bisa dikategorikan sebagai penyiksaan menurut standar PBB. Awal gue baca jujur geram banget men. Tapi pas gue baca isi beritanya,
Jadi intinya tuh Komnas Perempuan sedang menyelidiki lebih dalam tentang kejahatan yang dilakukan sama pelaku. Jadi mereka ini ingin kasih pasal berlapis ke pelaku, enggak cuma penyiksaan aja. Itu kalau gue baca dari berita. Mungkin nanti Komnas Perempuan dapat KS yang dialami sama korban atau kasus-kasus lainnya. Jadi gue harap di sini lu pada tenang dulu. Dan semoga aja Komnas Perempuan bisa memberikan hukuman atau menemukan pasal yang berlapis ke pelaku, biar pelaku itu bisa mendapatkan hukuman yang berat banget, karena ini udah tai banget nih si Taifuk. Lihat ya berita ini ya. Komnas Perempuan, kasus YTR belum bisa disebut penyiksaan standar PBB. Awalnya gue ngeliat berita homeless yang ini, dan gue cross-check ke media konvensional, yang mana karena gue bukan kaum RCB, gue baca semuanya. Dan ada satu hal yang pengen gue sampaikan kepada Bu Sonda Simanjuntak. Diem Bu, gak perlu ngomong Ibu mah. Ya, walaupun apa yang Ibu sampaikan itu belum bisa dikatakan penyiksaan sesuai dengan hukum yang berlaku menurut konvensi anti penyiksaan. Buat saya hal itu nggak perlu disampaikan Bu, karena kita ngelihat penganiayaan berat yang dialami oleh YTR itu sudah menyebabkan korban sampai seperti itu, dan itu nggak manusiawi, dan itu adalah suatu tindakan bejat yang dilakukan oleh si muka jelek itu yang maksa sampai nato muka jeleknya di badan korban gitu ya. Dan hal itu Ibu nggak perlu ngomong karena saat ini Bu, itu benar-benar nggak diperlukan. Gitu. Definisi penyiksaan sesuai hukum yang berlaku nggak diperlukan sama korban. Yang diperlukan adalah bagaimana recovery mentalnya dia dan bagaimana kedepannya dia sebagai korban, YTR sebagai korban dan keluarganya bisa menghadapi hari-hari berikutnya. Dan bagaimana keadilan bagi YTR itu bisa ditegakkan atas apa yang dilakukan si muka jelek itu Bu, gitu loh. Jadi definisi secara hukum, mau itu penyiksaan atau penganiayaan atau apapun itu nggak perlu dikeluar-keluarin. Cukup kau aja yang tahu gitu loh Bu, nggak penting gitu. Senang banget sih cari sebelnya masyarakat. Guys, ini statement macam apa sih? Ini benar sih ibu ini ngomong seperti ini. Nih, kita bacakan. Komnas Perempuan Taufik Hidayat, aniaya pacar belum bisa dikategorikan penyiksaan. Padahal si ibu ini wanita ya, kok tidak merasakan gitu. 3 tahun loh, 3 tahun disekap, dianiaya, sampai muka hancur, mata gak bisa melihat, bibir sudah tidak berbentuk bibir lagi. Masih bisa aja ibu ngomong belum bisa dikategorikan penyiksaan. Statement macam apa ini? Statement macam apa ini ibu? Penyiksaan Bu, itu mah udah tahu penyiksaan. Sudah jelas itu disiksa. Aing bieu pisan baca beritanya, Komnas Perempuan menyebut apa yang terjadi atau dialami oleh Yupita, korban kebiadaban Taufik Hidayat, tidak termasuk penyiksaan. Anjing kan? Tidak termasuk kekerasan standar PBB. Hei Komnas Perempuan, daripada siang ngabacot kos gitu, mending cicing geus we ulah berkomentar ketimbang ngajak gelut sia teh. Astagfirullahaladzim. Nu kos kitu mah teu kudu diomongkeun kehead. Minimal sia teh empati terhadap korban dengan kondisi fisik korban, matanya sudah buta, bibirnya sobek, kakinya lumpuh, wajahnya rusak, badannya penuh luka, kepalanya bocor, bernanah, berbelatu. Sia minimal boga empati, melindungi udah hak tidak korban, bisa berbicara apa-apa lagi Bang Amen ini. Sia teh kan Komnas Perempuan kehead. Ieu mah Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, mohon. Banyak ini yang berkomentar terkait pernyataan Komnas Perempuan. Bahkan pengacara Hotman Paris juga mengecam keras pernyataan Komnas Perempuan. Dan sudah lihat salah satu statementnya ibu-ibu dari Komnas HAM ini. Saya kok jadi bertanya-tanya ya. Menurut ibu, penyiksaan itu harus yang seperti apa? Kalau seseorang sampai diduga disekap bertahun-tahun mengalami luka berat, sampai kehilangan penglihatan, dan bibir mengalami luka, dan belum yang lain-lainnya, apakah ini belum masuk kategori penyiksaan?
Wajar aja jadi kalau masyarakat tuh bingung ya. Sebagai sesama perempuan, saya tuh berharap ada empati yang lebih terasa terhadap penderitaan korban. Yang korban butuhkan saat ini tuh hanya keadilan. Karena masa depannya itu sudah hancur. Baik secara fisik, psikisnya. Ya, semoga proses hukum benar-benar mampu memberikan keadilan berdasarkan fakta yang terungkap. Everybody, gimana kabar kalian? Kalian udah tahu berita viral ini dari Ibu Komnas Perempuan nih, Taufik Hidayat aniaya pacar belum bisa dikategorikan penyiksaan. Nah, lihat Bu, ini heran kali aku sama ibu ini. Ini udah parah nih, korban ini udah parah, masih bisa ibu statement bilang ini belum tentu kategori penyiksaan. Ibu sekolah di mana Bu? Perlu saya kasih pertanyaan. Berapa hasil 5 dikurang 5 dikali 5? Atau siapakah Bapak Koperasi Indonesia? Nah, perlu Bu? Kacau kali Bu nih Bu. Mantap lah Bu, kalau makin kayak gini makin aneh-aneh aja negeri kita nih. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Mantap. Permaisuri bertingkah, yalah. Dari Komnas Perempuan berkata, Taufik aniaya pacar itu belum bisa dikategorikan penyiksaan. Jadi nek wis nyawone ilang kuwi baru penyiksaan, guys, ya. Jadi ibu ini belum pernah merasakan penyiksaan, bahkan sampai matanya buta sekaligus 2, terus giginya protol, bibirnya sampai cuil, itu bukan penyiksaan. Sampai kepala keluar belatung itu juga bukan penyiksaan. Itu bukti tanda cinta. Yo, aku ndek menteri perempuan kayak gini jan suka tenan plenger aku selesai hidup ning kono iki. Gak suka aku. Parah ya sih ibu, parah. Semoga tidak menimpa kepada keluarga ibu ya. Semoga keluarga ibu baik-baik saja. Aduh, gimana Bu pikirannya Bu? Gimana kalau menimpa keluarga ibu itu disiksa gitu? Kayak YTR kondisinya. Parah Bu, parah. Ampun.